Nike, Oi, itu buku apa? buku politik. Tumben baca buku politik, mau nyalon? Nih ya, Margaret. Baca buku politik itu gak harus selalu yang mau nyalonin diri doang. Kita, terutama anak muda nih ya, generasi Z nih, kayak kita kayak kamu, aku, itu harus melek politik kita semua tuh. Bentar, itu fungsinya buat kita apa nih? Kayak manfaat benefitnya buat kita apa nih? Nih ya, kita tuh harus aware sama perkembangan Indonesia. Coba aku tanya ke kamu. Kamu tahu nggak nih Indonesia udah berkembang sejauh mana? Ya jawabannya pasti nggak tahu lah ya. Nah, itu dia poinnya, Margaret. Kita itu sebagai anak muda harus tahu tuh yang kayak gitu-gitu. Tapi udahlah ya, daripada kita banyak berdebat tentang itu, mendingan aku ada salah satu narasumber yang bisa kita ajak buat berdiskusi. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan di kepala kamu tentang politik itu bisa kamu tanyakan langsung ke beliau. Menarik. Nah, beliau ini adalah jurnalis senior sekaligus penulis buku. Jadi udah hatam banget tentang politik. Cakep. Oke, langsung aja kali ya. Boleh, Kita langsung. undang adalah Pak Roso. Halo. Selamat malam. Halo Pak Roso. Baik, Pak. Selamat malam Pak Roso. Aduh. Ngomongin apa nih? Nih Pak, tadi Margaret tuh nanya-nanya Iya Pak, nih, kenapa Pak. kita nih anak muda Gen Iya. Z harus melek politik? Oh iya dong, harus dong. Nah itu boleh dijelasin dong Pak, apa manfaatnya nih buat Iya. anak-anak muda? Biar Pertama gini, kalian pasti ngikutin proses pilpres kemarin, Oh iya. betul. di mana presiden terpilih itu menang karena kalian, karena generasi Z. Ya. 33% itu setara dengan 68, bahkan kalau ditambah generasi Z, generasi Y itu hampir lebih dari separuh pemilih adalah generasi muda. Artinya kalau kalian tidak mengambil peran dan kalian tidak mencoba untuk melek politik, itu istilahnya kalau dulu zaman dulu ada film namanya Pasar Ketinggalan Kereta ya. Artinya ketika gerbong jalan kalian nggak dapat bagian apa-apa. Padahal kalau saya lihat dari muara atau pesan moral yang mau disampaikan oleh Pak Prabowo adalah pelibatan generasi muda dalam membangun Republik Indonesia tercinta. Begitu, unik Margaret. Oh berarti cukup banyak ya Pak ya ternyata Iya. anak muda yang ternyata juga melek politik nih. Apa cuman saya ya yang belum melek ya? Itu dia, Margaret doang nih kayaknya yang buta nih. Jangan sampai ya Margaret ya. Mungkin Pak dikasih tahu apa keuntungannya kalau kita udah melek politik buat kita tuh apa Pak? Ya, kalau saya melihat bahwa generasi muda itu bagian dari mekanisme checks and balances. Kalian tahu nggak bahwa tidak ada satu perubahan besar di dunia ini, boleh kalian cek ke buku manapun, ke referensi manapun, yang tidak dipelopori oleh generasi muda. Oke. Ini penting kalian catat ya, bahwa generasi muda adalah motor dari semua perubahan. Jadi ini alasan kenapa generasi muda harus melek politik. Dan bagaimana caranya kalian melek politik? Jadi istilahnya kalau kalian berguru, ngajar, itu tidak hanya dari konten-konten medsos, baca buku. Ini yang anak muda sekarang agak apa ya? Saya katakan karena mungkin sudah dimanjakan oleh teknologi, Iya, betul. kalian semuanya mengacunya kepada medsos, mengacunya kepada dunia-dunia maya. Padahal kalau kalian baca buku itu dapat insight yang berbeda. Jadi ada satu hal yang kalian tidak dapat ketika kalian membaca informasi hanya melulu dari medsos. Ini ya, saya kira. Oh, ada nggak sih Pak rekomendasi buku nih buat kita-kita, terutama saya nih yang belum melek politik. Buku apa sih Pak yang bagus buat belajar Iya, politik? kalau gini, kalau menurut saya untuk pengetahuan politik ya, saya menganjurkan kalian pertama-tama ya itu membaca buku-buku yang membahas tentang ideologi negara. Oke. Oke. Jadi ideologi negara itu katakanlah Pancasila itu ideologi negara kita. Kalian mungkin hanya hafal 5 sila. Tapi apakah kalian pernah membaca buku-buku kajian dari BP7 misalnya? Atau pernah nggak kalian membaca pidato Bung Karno 1 Juni 45? Waduh. Itu kalian harus baca. Karena di situ kalian bisa membaca kenapa kita memakai Pancasila sebagai dasar negara. Bahwa ini adalah satu ideologi yang kalau diperas menjadi satu sila, dia hanya ketemu satu kata yaitu gotong royong. Nah, gotong royong itu cuma ada di Indonesia. Jadi perasan dari Pancasila itu ya gotong royong. Nah, itu adalah kultur
kultur, nilai-nilai budaya Indonesia yang harus kalian pelajari. Kemudian zaman saya dulu bicara komunis itu alergi, ada semacam fobi. Nah, kalian nggak bisa tidak. Sekarang kan di era keterbukaan, era yang semuanya boleh dikatakan serba boleh. Kalian harus baca buku-buku Marxis. Jadi paham-paham Marxisme, Leninisme, Trotsky, atau mungkin bahkan teori kenegaraan Islam harus dipelajari supaya ada perbandingan. Ketika kalian sudah tahu tentang tata negara, maka lebih mudah lagi memotret bangsamu, memotret tata negara di negara kamu. Kita ada Undang-Undang Dasar 45 yang sudah diamandemen. Kalian bisa baca pasal per pasal. Jadi kalau dilihat, mungkin kalau ini saya ngomong ke anak muda, ya ribet amat kayaknya. Cuma kan apa jadinya kalau kalian mau ngomong, saya tidak setuju tentang kebijakan A, lu dasarnya apa? Kalau nggak memahami tentang konteks ideologi dan konstitusi negara kita. Jadi pertama landasan konstitusinya, undang-undang dasarnya kalian mesti pelajari dulu supaya tahu pasal per pasal. Kemudian yang kedua ideologi Pancasila. Contoh ya, kamu tahu mungkin dari kecil juga diajarkan tentang pasal 33 bahwa kekayaan alam dan seisinya dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang terjadi ketika setelah amandemen ada pasal 5 tambahannya yang itu menerangkan bahwa pelaksanaan pasal 33 diatur dengan undang-undang. Nah, undang-undang ini udah sangat kapitalistik. Sudah nggak sesuai lagi dengan apa ya awal dibentuknya pasal 33. Sehingga sekarang investasi asing bisa sedemikian rupa merajalela sehingga kalian kayak punya bangsa tapi kayak in the coast. Ketika misalnya ada capital flight, artinya kekayaan kita terbangnya keluar gitu loh. Yang kamu makan, sorry, saya misalnya kalau boleh nyebut branded, kalian ngopi di sebuah franchise asing misalnya. Kamu kira duitnya ke kita? Tidak, ke negara orang. Masih saya hargai kalau kamu ngopi pinggir jalan. Itu pasti ke abang-abang kopi yang duitnya. Itu contoh. Kalian suka makan makanan yang kalian tahu itu junk food, tapi semuanya kan produk luar itu. Betul. Duitnya nggak ke kita, duitnya keluar gitu loh. Itu contoh pengamalan dari bagaimana anak muda mencoba ikut berperan aktif lah dalam mengontrol pemerintahan kita ke depan yang notabene lebih berpihak ke anak muda. Oke, Pak, tapi kan tadi kayaknya banyak banget ya, kayak kita udah harus mengetahui buku-buku nih yang mengenai dasar-dasar dan ideologi Indonesia bangsa kita. Cuman Pak, kan banyak nih orang-orang yang belum melek politik, kayak Margaret itu salah satunya. Iya nih, Pak. Dari istilah-istilah yang banyak tadi Bapak kasih tahu, mungkin Pak banyak banget juga nih dari kita yang malah kayak udahlah, gue jadi makin males nih buat belajar politik. Itu ngatasinnya gimana Pak biar kita makin cinta Pak? Padahal kan kayak kita itu mesti ngerti sama negara kita sendiri sebagai bentuk kecintaan kita kepada negara gitu kan ya Pak. Dan kita bisa kayak tadi misalkan kita mau ternyata kita nggak setuju nih sama salah satu peraturan yang dibuat misalnya, yaitu biar kita bisa mendiskusikan atau memperdebatkan itu kan kita ya biar kita bisa tahu, kita harus tahu dulu dasarnya gitu seperti yang tadi udah Bapak bilang. Nah intinya gimana sih Pak biar kita mau gitu loh untuk belajar dari banyak hal yang tadi udah Bapak jabarin gitu. Oke. Yang pertama begini ya, ketika kalian bicara mengenai bagaimana supaya saya tertarik menekuni masalah-masalah politik, itu kan pertama-tama passion dulu ya. Kan begini, saya kira negara ini nggak butuh kok semua anak muda jadi politisi, enggak. Benar nggak sih? Betul. Negara ini juga butuh entrepreneur. Betul. Gitu. Saya sedikit mengutip Pak Prabowo punya buku namanya Paradoks Indonesia. Dia menargetkan itu dia, kamu bawa bukunya? Iya dong. Wow. Oh, itu yang dibaca Nike, Pak. Oke. Udah saya mau mention buku itu. Di buku ini Presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi 2 digit. It means more than 10%. Sekarang itu kisarannya di angka 5 maksimal 6%. Dan kalau kita pertumbuhannya 5-6%, itu artinya negara kita negara berkembang, nggak maju-maju. Kalau gaji kalian sekarang segitu, segitu aja, gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian bekerja di satu institusi, terus tiap tahun kenaikan gajimu itu hanya 5-6%, itu artinya kalian nggak naik gaji, karena inflasinya segitu, pertumbuhan kita segitu, gitu loh. Tapi ketika misalnya
pertumbuhan ekonomi kita sudah menyentuh level 10-11%, maka pada saat itu saya baca di bukunya Pak Prabowo itu pendapatan rata-rata per kapita negara kita itu kisarannya more or less ya 13 sampai 14 juta per bulan. Wow nggak sih gitu loh. Nah, jadi cuma salah satu syarat untuk menjadi negara dengan tingkat pertumbuhan tinggi seperti itu jumlah entrepreneurnya harus tambah. Saat ini kalian tahu nggak, negara kita jumlah orang yang bisnis, yang berusaha, yang bukan mengandalkan pendapatannya dari gaji semata-mata, dia betul-betul dia punya jiwa wirausaha, itu hanya kisarannya 3%. Dari populasi 270-280 juta, hanya 3%. Sebuah negara akan sejahtera ketika jumlah pengusahanya sudah mencapai angka belasan persen, 11, 12, 13%. Kamu boleh cek anak muda nih ya, jangan percaya omongan saya, kamu konfirmasi ke Mbah Google boleh, ke situs-situs di negara luar juga boleh, bahwa negara-negara yang punya kategori sejahtera itu jumlah pengusahanya sekitar 12-13% dari populasi, gitu ya, dari populasi. Jadi kita dari 3% menuju ke 12%, masih banyak gap ya, masih lebar sekali gapnya. Artinya saya atau negara ini nggak butuh semua anak muda jadi politisi, gitu loh. Kita juga butuh jadi pengusaha, gitu loh. Persoalannya kalau kenapa politik menjadi penting, kalau kamu nggak belajar politik, nggak tahu aturan main. Ngerti nggak sih? Kamu mau berpolitik, kamu mau berbisnis, katakanlah bergerak di ekspor impor, katakanlah ya. Terus kalian nggak memahami undang-undang tentang tata niaga, tentang bagaimana peraturan mengimpor barang atau mengekspor barang. Bagaimana bisa kejeblos-jeblos kan istilahnya kan, bisa rugi di tempat. Nah, jadi pemahaman tentang politik artinya tidak semata-mata tentang hukum ketatanegaraan, tapi juga dalam praktek bernegara. Kita bernegara kan menjalankan sistem, ada peraturan, ada perundang-undangan. Negara itu diatur dengan undang-undang. Kamu bergerak di bidang apapun profesi kamu, unik, Margaret, pasti ada payung hukum, namanya undang-undang atau peraturan sejenis. Pasti itu. Nah, kalau orang yang tidak punya passion mengerti politik, cuek, ya nggak nyampe jalan gitu, nggak akan ketemu jalannya. Jadi kamu mau bisnis apapun atau mau berprofesi sebagai apapun, maka payung hukumnya mesti kalian kenali dulu. Sampai sini, Budeng? Saya mengerti Pak. Iya, Cuman Pak. kita ngelihat lagi nih Pak, kita ngelihat ke teman-teman nih misalnya yang mau terima gampangnya aja. Kayak tadi kan Pak Roso ini menjelaskannya tuh sangat kompleks ya. Usahanya ekspor impor. Sedangkan kita masih muda nih. Aku maunya jualan aja, live streaming gitu. Nah, itu hubungannya itu sama politik apa, dan biar mereka-mereka nih bisa mau ada keinginan buat melek politik ini, gampangnya kita ngomong ke mereka tuh apa sih Pak, biar kita ngerayu mereka lah gitu. Simpelnya gitu Pak. Simpelnya ya, Margaret, unik. Ya saya kira kalau kamu tadi ngambil contohnya adalah sesuatu yang sangat common di dunia anak muda, saya mau live streamingan, saya mau jualan lewat online gitu ya. Itu ada undang-undang ITE. Kan kamu kalau tidak membaca undang-undang ITE, jangan kamu bikin konten kena ban, kena sue gitu loh, kena gugatan, itu akan jadi masalah. Sehingga sekali lagi apa yang membuat kamu interest dengan politik adalah karena di bidang apapun kamu bergelut, di bidang apapun kalian berkutat, itu kalian nggak pernah lepas dari hukum. Dan sebaik-baiknya anak muda itu adalah patokannya apa? What the law say, apa kata hukum. Itu adalah hukum tertinggi. Artinya ketika kamu bicara apapun kan kembali ke peraturan. Kamu nggak bisa kok berdebat. Menurut saya begini, misalnya Yuni punya pendapat A, Margaret punya pendapat B, nggak bisa memaksakan apa peraturan. Ketentuannya seperti apa? Dan ketentuan itu di satu negara berbeda dengan negara lain. Jadi saya kira mau nggak mau menurut saya, to be or not to be, bahwa anak muda ya harus melek politik. Nah sekarang kan di custom lah, custom. Gua cuma mau jadi konten kreator. Sebenarnya aturan tentang konten kreator apa sih? Oh ada nih undang-undang ITE. Itu isinya apa, muatannya apa, kan gitu. Nah yang berikutnya adalah selalu yang kita selami adalah tentang teknik atau skill daripada objek yang kalian mau geluti. Tapi bahwa harus ada semacam kayak rumah besar yang menaungi apapun aktivitas kalian. Jadi memahami politik sebenarnya lebih kepada
memahami dari core bisnis atau core kegiatan apa yang kalian mau lakukan. Jadi mulai dari situ, memahami peraturannya, ketentuannya, dan itu turunannya sangat banyak. Itu loh ya. Pak, tapi ada hubungannya nggak sih Pak antara melek politik sama kecintaan kita terhadap bangsa kita? Sangat besar menurut saya. Artinya orang yang tidak melek politik menurut saya agak-agak susah dia akan mencintai negaranya. Karena menurut saya bernegara itu sendiri adalah sebuah produk politik gitu loh. Jadi bernegara itu produk politik. Ini lahirnya negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dari sebuah proses politik, kan gitu kan. Jadi ironi menurut saya, ironi. Jadi lepas apakah omongan saya akan didengar sama anak muda atau tidak, menjadi ironi ketika misalnya anak muda kok jadi apatis dengan politik. Nah, sekarang momentum menurut saya, ketika Pak Prabowo menjanjikan untuk melibatkan sebesar-besarnya generasi muda dalam pemerintahan dia di semua aspek. Kalau kalian nggak menyiapkan diri, nanti yang masuk bukan anak muda, orang tua-tua lagi. Mereka lagi. Pasti, itu pasti. Kenapa? Yang siap siapa? Gitu loh. Tapi kalau kalian dari sekarang sudah mulai akan melibatkan diri, paling tidak ya, salah satunya ya gemar berorganisasi. Biasanya organisasi itu mengajarkan ada kepemimpinan, ada nasionalisme. Betul. Di situ benih-benih cinta tanah air akan tertanam. Kemudian pemahaman kita tentang konteks bernegara mulai tertanam. Jadi tolong kalian ya, Unik, Margaret, anak muda, besok ketemu teman kamu, teman kuliah kamu, teman-teman siapapun, mulailah kalian pengaruhi mereka. Lu jangan skeptis, jangan apatis. Bahwa memang tidak semua yang kalian lihat dalam tata negara kita itu ideal menurut kita, menurut kalian ya. Tapi kalau nggak kita yang ikut memperbaiki, terus siapa lagi dong? Kan gitu kan? Gitu loh. Setuju. Gimana nih Margaret? Kalau kamu sendiri Aduh, gimana? Cinta habis- nggak nih sama Indonesia Iya nih? nih, habis denger penjelasan dari Pak Roso nih, jadi minder sebenarnya. Jadi minder. Kayak Gen Z, tapi nggak ngerti apa-apa tentang politik gitu. Iya, berarti sejauh ini kamu cukup apatis ya sama itu? Iya sih, Tapi tapi boleh nggak sih saya ngasih insight sedikit? Oh, Tambahan boleh aja? banget Pak, boleh banget. Jadi gini, entah ini akan menjadi inspirasi atau tidak buat kalian, tapi saya pernah diundang oleh salah satu ormas politik tentang generasi muda dalam kancah kepemimpinan negara. Nah, waktu itu maaf saya membawakan tema yang menurut saya adalah ini hasil riset online. Saya melakukan riset yang cukup rumit, tetapi bahwa ternyata semua organisasi yang dibuat oleh anak-anak muda yang menuju ke Indonesia Merdeka itu lahir dari anak-anak muda. Supaya nih kalian melek sejarah dan juga generasi melek sejarah bahwa perjuangan menjadi Indonesia. Ini berarti terjadi jauh sebelum negara kita merdeka. Kita mulai dari tahun 1905. Itu waktu itu ada orang tokoh negara kita bernama Haji Saman Hudi yang menggagas Sarekat Dagang Islam. Ini organisasi dagang, Sarekat Dagang Islam itu kemudian pada tahun 1912, artinya sekian tahun kemudian, 7 tahun kemudian, itu dia diubah menjadi Sarekat Islam. Nah ini ada bobot-bobot politiknya. Di sini melibatkan nama besar namanya Haji Omar Said Cokroaminoto. Kalau kalian pernah nonton film Cokroaminoto, nah dia tuh. Nah dia itu orang yang pertama kali membuat bangsa kita tuh lebih melek ke politik ya. Dia membentuk namanya Sarekat Islam. Di sini kemudian Cokro menjadi guru bangsa. Ya kalau filmnya Cokro Guru Bangsa, karena di rumah Cokro kemudian in the cost tokoh-tokoh ya kemudian ada Soekarno. Yang kemudian jadi nasionalis dan presiden kita. Ada Alimin Musso yang kemudian menjadi pemberontak PKI, gitu kan? Ada Kartosuwiryo yang kemudian jadi pembentuk negara Islam, gitu loh, DITI. Tapi semuanya mereka adalah muridnya Cokroaminoto. Ini hebatnya Cokro. Nah kemudian saya tambahkan, kalian pasti tahu namanya Budi Utomo. Itu gerakan tahun 1908 yang digagas oleh Dr. Wahidin Sudirosodo. Nah yang mewujudkan Budi Utomo ini anak-anak muda semuanya. Ada satu namanya Dr. Sutomo. Ini boleh dicek di buku sejarah ya. Waktu itu
tahun 1908, usia Dr. Sutomo masih 22 tahun. Oke. Ada lagi nama Gunawan Mangunkusumo. Dia berusia 21 tahun. Kamu berbuat apa pada usia itu gitu loh. Ada lagi Suraji Tirtonegoro yang berusia 20-an tahun. Next lagi yang kalian juga pasti ada dalam buku sejarah. Ada partai politik pertama namanya Indische Partij. Itu didirikan tanggal 25 Desember 1912. Penggagasnya orang Belanda yang cinta Indonesia dan jadi Indonesianis, namanya Doves Dekker. Waktu itu usianya baru 33 tahun. Jadi kok kalian misalnya ada yang mencemooh Wapres kita 37, tua kalau kita bandingkan yang dengan mereka. Mereka masih 33 loh. Iya, Pak Gitu. ya. Kemudian ada lagi pada waktu itu Indische Partij ada Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, itu terkenal banget, nama rumah sakit di Jakarta. Waktu itu dia umurnya baru 26 tahun. Ada lagi Ki Hajar Dewantoro. Nah, itu bapak pendidikan kita. Betul. Dia usianya 23 tahun. Kalian bayangkan, usia-usia segitu mereka sudah jadi pejuang bangsa. Kemudian lagi yang sangat fenomenal dan kalian pasti tahu adalah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Belum merdeka semua nih. Ini hampir semua tokohnya di bawah 30 tahun. Saya bacakan, saya kutipkan. Ini boleh kalian konfirmasi. Ini tolong dicermati bahwa waktu itu usia Muhammad Yamin 25 tahun. Kemudian pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya, W.R. Supratman, umurnya 25 tahun. Ada nama-nama Sunario Sastrowardoyo 26 tahun, Johannes Lemena, pejuang kita juga 23 tahun, Amir Syarifuddin 21, Mangun Sarkoro 24, Singo Dimejo 24, Aka Gani itu 23 tahun, ada tokoh juga nama Tionghoa yang semuanya rata-rata dibentuk oleh anak-anak muda. Last but not least, kalian tahu Panglima Besar Jenderal Sudirman. Itu tokoh tentara keamanan rakyat TKR. Itu dia menjadi panglima besar saat usianya 29 tahun. Jadi kalian mau ngomong apa gitu loh. Kalau contoh sejarah sudah membuktikan bahwa generasi muda kita zaman dulu udah lebih maju dari kita sekarang. Gitu loh. Kalau kalian bayangkan sekarang, Soekarno umur 21, 24, dia sudah menguasai 7 bahasa asing gitu loh. Itu contoh paling gampang lah ya. Dan dia presiden umur 44. Artinya terakhir saya mengatakan kepada Unique Margaret bahwa kalianlah sebenarnya motor yang menggerakkan Indonesia ke depan menuju Indonesia Emas 2045. Gitu Unique, Margaret. Oke, luar biasa banget tuh Margaret. Biasa, Gimana? Udah keren dicatat banget tadi nama-nama insight-nya. tokohnya untuk kamu Udah, searching ya ampun, nanti ya? merinding tadi dengernya kayak Merinding selama saking ini banyaknya kita apa ngapain gimana nih? aja gitu, kayak menyesal gitu Iya, ya. menyesal nggak apa-apa. Sekarang kan kita berdua belajar ya dari ilmu yang tadi udah Pak Betul, Hasto kasih tahu. belum telat lah ya. Belum, nggak akan telat. Dan seperti tadi juga kita anak muda akan menggerakkan Indonesia, tapi pastiin juga kita tahu dasar-dasar hukum negara. Betul. Makanya kita harus melek Penting politik, banget. jangan cuma banyak omong doang, jangan cuma kita nyuruh-nyuruh teman kita ya. Nanti tapi kita juga harus dipenuhi dulu nih, kita harus dibekelin dulu sama ilmu-ilmu tentang dasar negara dan ideologi negara. Jadi gimana Margaret? Sekarang udah nggak apatis lagi dong? Udah enggak sih harusnya Oke, ya. Nanti kita langsung belajar belajar kita. bareng ya, Betul. Capcus ya. Kita baca buku ini ya, Ya Paradox dong, bareng Indonesia. dong, mau dong. Boleh. Nanti kita tanya-tanya sama Pak Rosso juga ya. Boleh, kita diskusi, boleh. kita bedah. Nah, tadi juga nanti mungkin kita akan membicarakan lagi mengenai ekonomi. Mungkin tapi nanti ya. Oh, akan menarik ada tuh. waktunya lagi. Mungkin sama Margaret atau sama aku atau mungkin sama Pak Rosso atau mungkin sama narasumber lainnya. Who knows? Oke, kan? terima kasih sebelumnya Pak Rosso Iya, atas terima kasih insight-nya. Pak Rosso. Sangat membuka mata kita. Insightful sekali. Langsung aja kita capcus belajar kali ya. Yuk, ayo. Oke, let's Udah go. gak sabar nih baca biar melek politik.